Halo sahabat trader, selamat datang di channel saya Matias Putra, yaitu channel yang selalu memberikan pencerahan seputar dunia trading seperti forex, gold, indeks, dan lain-lain. Dan jikalau nanti Anda merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share untuk teman-teman Anda. Selanjutnya silakan nikmati video ini. Halo sahabat trader, berjumpa kembali di channel saya Matias Putra, dan kesempatan kali ini lagi saya mendapatkan bisa bicara dengan salah satu COO dari Forex IMF, yaitu Pak Atmanto, yang beberapa waktu lalu sudah membicarakan hal-hal yang sangat menguntungkan bagi para nasabah yang mau memakai broker atau jasa beliau dalam melakukan transaksi trading terutama di dunia forex ataupun emas. Oke, kali ini beliau bersedia lagi untuk kita ajak obrol-obrol mengenai hal-hal yang sangat fenomena dewasa ini dan sangat merugikan masyarakat tentunya, yaitu menyangkut trading nggak mau susah-susah. Jadi maunya katanya sambil tidur ya, uang masuk ke dompet dan lain sebagainya, yaitu atas nama robot trading. Nah, sekarang selamat pagi, kita akan dengar langsung daripada Pak Anto, panggilan akrabnya. Pagi Pak Anto. Pagi, Matias. Ya, Thank you nih seperti Pak, kita ngobrol lagi. ya ketemu Seru, lagi seru. ya. Semoga kita bisa terus ngobrol ini untuk menyadarkan dan memberi edukasi bagi masyarakat Siap, untuk siap Pak. lebih dewasa dalam menyikapi pertawaran-tawaran yang seringkali menghancurkan pada akhirnya. Oke ya. Nah, Siap. sekarang Pak Anto, jadi kita tahu bahwa belakangan ini mungkin karena kondisi ekonomi sudah makin tidak bersahabat sehingga menyebabkan banyak masyarakat begitu gampang menerima tawaran-tawaran yang orang menyebut itu investasi atau trading yang mengatasnamakan robot, tetapi sesungguhnya justru itu sebenarnya adalah sebuah investasi bodong ya, yang artinya ya kasarnya tipu Hmm, menipu lah ya, lewat ponzi dan sebagainya. Nah, ya, ya, ya. bagaimana kalau menurut Pak Anto di dalam terutama mengambil pandangan dari perusahaan pialang gitu ya? Ya. Kalau saya coba mewakili Pialang ya Pak. Ya, Ketika Pialang ini sebenarnya adalah bisa dibilang pihak yang ikut dirugikan Pak. oh, Karena nama industri ini jadi tercoreng seperti itu. hmm, Karena sebenarnya Pak, teknologi robot trading itu memang ada seperti itu. Memang ada. Kita zaman sudah makin maju, teknologi seperti yang kita tahu, dulu komputer susah, sekarang komputer di genggaman tangan, Pak. HP kita itu komputer. Artinya untuk otomatisasi, bahkan kegiatan bertransaksi itu sudah apa ya? Sudah memang wajarnya bisa dibantu sama teknologi. Tetapi karena memang industri ini punya karakteristik itu high risk dan high profit. Nah, ini yang dimanfaatkan, apalagi dengan ditambahkan otomatisasi, bapak tidur, liburan, uang masuk sendiri, ya dibuat kesannya jadi sesuatu yang sangat menggiurkan, disebarkan secara luas dengan trik-trik dan testimoni-testimoni menunjukkan hasil-hasil. Masyarakat kita yang sedikit awam melihat, wah, ketika ekonomi lagi sulit nih Pak, ya, kapan lagi seperti itu. Itu sih kalau dari kita ya Pak ya, melihat kita yang terdampak Pak. Wah, oh, berarti semua bisnis ini atau semua industri ini ada bentuk-bentuk penipuan. Nah, kita terdampaknya di sana. Jadi dari industri, oh, dari apa ya, forex trading ini namanya sedikit tercoreng lah. Gitu. oh. Ya, apalagi mereka mengatasnamakan broker lagi ya, yang tidak bisa cair-cair katanya ya, ketika Aduh, saya ketika tadinya mau ngomong seperti itu Pak. ya, 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 Kalau ya, kalau kalau boleh tahu nih Pak, mumpung kan Pak Matias kan ya, create konten di YouTube, seperti apa sih Pak dampak, eh, ya
kerugian masyarakat ini? Terutama mungkin ada yang komen-komen di channel Bapak. Jadi saya bahkan mendengar langsung karena saya sering turun lapangan, ya sering Mhm. keliling kota ke kota begitu. Ya, keluhan-keluhan, bahkan baru-baru ini saya mendengar ada keluhan dari teman saya di daerah. Waktu kemarin kita ke Mhm. Pontianak itu ada yang bukan mencoba, sudah lakukan tindakan bunuh diri selama 3 kali tapi tertolong. Waduh, Iya, akibat waduh. katanya korban dari salah satu robot trading yang digambar-gambarkan di medsos itu. Nah, jadi ini Wah. memang sangat menyedihkan, dan sebagai konten kreator sebenarnya tujuan saya kan untuk menyadarkan masyarakat agar jangan jadi korban lagi begitu ya. Nah, Hmm. sehingga Hmm. ya saya sendiri tidak dirugikan sebagai konten kreator. Nah, cuman kalau saya sebagai edukator memang belakangan kita ada merasa ini oleh karena apa? Mereka mungkin merasa traumatik ya. Sehingga kan Hmm. banyak konten kreator juga kalau ngomong di di YouTube itu gampangan sekali gitu loh. Kalau apa seolah-olah trading itu begitu gampang, sebulan beli mobil terus lewat flexing-flexing, dan itu kadang-kadang untuk Ya, ya, masyarakat ya. yang kurang mengerti di bidang ini, mereka berpikir bahwa benar bahwa ternyata trading segampang itu, sehingga tidak heran mereka kalau Hmm. dengar ada fixed income nggak perlu susah-susah, nggak perlu analisa, ya kan, nggak perlu belajar, tinggal titip uang besok kaya gitu kan, sambil cari-cari orang gitu. Nah itu Pak Anto yang Ya, ya, ya. kita hadapi Sama berarti. seperti itu ya. Jadi akhirnya ya kita ya sama-sama lah Pak, bertujuan untuk menyadarkan masyarakat Ya, terus ya, ya ya. kan, bahwa ini Semoga yang nonton juga bisa lebih aware ya. betul. Jadi memang ini bukan sesuatu yang begitu simpel, begitu gampang ya, seperti sebagaimana Hmm. Hmm. diteriak-teriakan oleh orang-orang memang punya tujuan marketing, Ya, bukan ya, tujuan ya, ya, ya. edukasi gitu loh, bedanya Betul. gitu loh. Nah, kembali kepada tadi Pak, misalnya di dalam kondisi seperti ini, apa yang dilakukan oleh broker untuk menyadarkan masyarakat Pak? Hal-hal yang konkret dia bisa dilakukan seperti apa Pak? Ya, jadi kalau di kita, Pak, saya contoh kasusnya di Forex IMF ya, Pak. Di Ya, Forex IMF ini memang kasusnya sama. Saya terima banyak nasabah juga, Pak, yang tanda kutip sudah menjadi korban. Tapi ini adalah tipe orang yang mereka mencari tahu sudah jadi korban, tidak sakit hati, mereka ingin memperdalam, mereka ada diskusi dengan kita. oh, Sehingga mereka bisa dibukakan pola pikirnya bahwa memang teknologi itu ada, tetapi eh, kita yang harus pegang kontrol seperti itu, Pak. Jadi kalau dari kita konkretnya adalah yang pertama kita kalau ada nasabah yang memang apa ya namanya hmm, tertarik dengan hal tersebut, kita pastikan mereka mendapatkan informasi yang benar. Yang kedua, Pak, kita juga jadi terpikir bahwa yang namanya robot trading ini biasanya kenapa robot tersebut memasang posisi, menutup posisi, strateginya seperti apa, itu tidak diterangkan karena itu adalah nilai tambah dari yang punya robot, hmm, yang punya sistem trading seperti itu. Itulah nilai jual mereka. Mereka tidak mungkin keluarkan rahasia dapur. Kita melihat bahwa untuk bisa mempercepat Pak proses pembelajaran di teman-teman trader ya, kita sebutnya sobat trader Pak. ya, Kita coba berikan ke mereka adalah sebuah strategi Pak, dengan oh, menggunakan indikator. oh, Indikator ini adalah ya mungkin Bapak tahu ya kalau di MetaTrader atau teman-teman audiens Pak Matias Putra ini tahu indikator ini kalau diotomatisasi jadi robot ya, seperti itu Pak. benar, Jadi kita coba berdayakan tim yang kita punya nih research lab kita untuk mencari indikator yang mudah digunakan, mudah dimengerti sehingga orang-orang mulai tahu oh ternyata karena ini loh robotnya atau sistemnya melakukan buy. Karena ini loh melakukan sell. Ini loh kalau sudah mencapai resiko sekian dia harus tutup. Bukan meresikokan lebih besar, tetapi menunggu peluang lain. Nah, dengan indikator-indikator tersebut ya kita memang silakan kalau mau pakai, yang penting pelajari dulu, tetapi
menekankan adalah resikonya di tangan Anda jadi bisa membaca market. Setelah itu ketika mereka merasa, oh ternyata memang ada bantuan teknologi yang bisa saya gunakan, kita beritahu bahwa robot itu otomatis tapi semi otomatis. Kontrolnya di kita. Ketika misalnya market sedang terlalu apa namanya volatile itu terlalu liar, apakah robotnya ini cocok? Atau ketika market sedang sangat-sangat sempit range-nya Pak, lagi Ya. menunggu misalnya, lagi konsolidasi, apakah robot ini cocok? Disitulah biasanya kita membantu edukasi dengan satu step sebelum robot. Setelah itu mereka mau menggunakan automatic trading, itu memang kita kembalikan ke mereka karena eh, robot itu memang ada, tools itu memang ada dan berguna. Seperti itu, Pak. Dan Kalau dari artinya kita, di Forex IMF sendiri eh, memperbolehkan kan orang memakai IE atau tadi robot trading oh seperti itu kan ya. pasti Pak, pasti. Jadi memang di kita sangat welcome. Bahkan kalau dibandingkan itu ada beberapa yang memiliki term khusus Pak. Kalau kita semua welcome robot trading, eh, kita terima dengan senang hati. Terutama nanti kalau ya tapi kita juga pasti usahakan kalau bisa ngobrol, Pak udah tahu kan robot trading yang seperti ini, maksudnya Bapak nggak buta, percayakan semuanya seperti itu. uh, kita pastikan nasabah tersebut punya apa ya, punya kesadaran seperti Ya, itu sih Pak, kurang lebihnya. artinya dia mengerti bahwa logika kerja robot itu seperti apalah begitulah ya. Betul, betul, betul. Oke, ini menarik. Nah, kemarin saya baru ditanya nih oleh salah satu peserta workshop saya itu. Jadi kalau broker mengizinkan ini itu ya kan apa tidak merugikan broker itu sendiri gitu ya Pak ya. Itu pertanyaan menarik itu. Sekarang kita Ya, tahu ya, ya kalau apalagi dari broker yang anjurin kasih sinyal, kasih ini automatic trading lagi kan. Nanti yang rugi kan robot nih. Ini gimana nih? Yang rugi robot, yang rugi kan broker. Gimana Pak Anto dari oke. pihak brokernya? Nanti kita bahas sinyal ya Pak, karena di Forex MF juga ada sinyal nih. Oke, Oke. menarik. Jadi Kita kasih Pak. jadi menarik nih Oke. sahabat trader ya. Jadi bahkan Forex IMF ini tidak takut-takut nasabahnya untung ya. Kalau perlu, kalau bisa Ah, semua nasabahnya boleh untung gitu ya. Saling betul sama-sama Pak. happy gitu ya Pak Anto ya. Betul. Jadi Oke. kurang lebih seperti ini, Pak. Kondisinya ya, Pak ya. Saya Ah, coba mm-mm. berikan sudut pandang dari sisi broker, dari sisi perusahaan. Yang kita tahu, Pak, yang beredar di luar sana bahasanya itu adalah broker itu bandar. Ya, Kalau trader untung, brokernya rugi. ya, Gitu ya, Pak. ya Itu betul. yang Pandangan yang umumnya seperti itu ya. betul. Ada pandangan seperti itu. Pada kenyataannya seperti ini, Pak. Mungkin saya ceritakan sedikit dari Forex CMF. Pak. Forex Silakan. CMF ini kita dukung nasabah untuk pintar trading. Oh, Edukasi ada. Robot kita kasih tahu nih robot yang benar. Kalau bisa nasabah bisa bisa pakai. Sinyal kita bahkan melihat ya memang permintaan banyak ya Pak ya. Sinyal banyak. Kita coba provide Pak sinyal. Kenapa Pak? Kenapa? Jadi sebenarnya broker Forex CMF ini Pak, kita ini secara bisnis memiliki pendapatan itu dari komisi, Pak. Per transaksi itu di-charge komisi. Nah, saya bukan mau mendiskreditkan siapapun, tapi ketika komisi ini free, ada pertanyaan, broker dapat bisnis, dari dapat mana? omset dari mana? Sehingga Pak, kalau saya bilang sebenarnya broker ini akan sangat senang ketika seorang nasabah pinter transaksi lebih besar, lebih banyak, lebih lama. Secara bisnis seperti itu ya Pak. Omset kita atau pendapatan itu makin baik ketika seorang trader makin pintar. Seperti itu Pak. Nah, sehingga memang ya kita mengharapkan apa yang kita lakukan ini bisa membuat hal itu tercapai. Mereka tahu cara yang benar, mereka tahu bagaimana menyikapi market dengan benar, bagaimana menyikapi money management dengan benar. Nah, Oh, kalau psikologi trading itu yang sebenarnya agak PR, Pak. Jadi kadang-kadang ini sudah tahu, ini Pak Matias pasti sebagai edukator, ya. kebayang ya Pak ya, ilmu sudah mentok Pak. Psikologi ini Pak, yang
yang cukup unik ya. Maka dari itu dari broker kita mencoba menyediakan banyak tools supaya keserakahan dan uh, greed and fear itu bisa lebih balance lah. Kira-kira seperti itu, Pak. Menarik sekali ya. Jadi tidak salah ini sahabat trader kau gabung di Forex IMF ya, karena dia tidak takut Anda untung, tapi dia justru membantu Anda untuk untung kan, untuk ciptakan profit supaya Anda tetap Betul. bisa bertahan di situ tentunya ya. Ini Belajarnya ke Pak Matias nih, biar ilmunya mantap. menarik sekali Pak. Jadi nah itu yang dibutuhkan oleh masyarakat seringkali. Dan kadang-kadang ada yang unik sekali Pak. Kadang-kadang pikiran dari ini, kadang begini. Misalnya ya, kayak kemarin juga ada yang tanya. Jadi mereka selalu bilang bahwa broker lokal itu rata-rata bandar katanya, ya kan? Ya sehingga mereka lebih cenderung lebih percaya kadang-kadang broker luar. Gimana ini menurut Pak Anto, Pak? Oke. Sebenarnya Pak, kalau broker ini secara eh, istilah lah Pak ya. Istilah itu broker ini perantara, seperti ada broker eh, properti, ada yang jual, ada yang beli Pak. Ada yang punya propertinya, ada yang punya rumah, ada yang punya bangunan, gedung, ruko, dan ada yang beli. Broker ini sebenarnya perantara. Kalau di Indonesia, sebenarnya Bapepti itu sudah mengatur Pak. Nah, jadi isu-isu yang beredar, kita sih sangat paham ya, di kondisi sekarang semua serba instan, serba cepat. Orang punya kecenderungan malas untuk cross-check, Pak. Hmm, Gitu. Padahal info-infonya ada semua. Ada lembaga clearing, ada bursa berjangka. Itu adalah sebuah mekanisme di industri perdagangan berjangka ini di bawah Kementerian Perdagangan, Pak. Nah, hmm, di dalamnya itu ada perantaranya broker dan juga ada pedagang berjangka. Begitu Pak. Pedagang berjangka ini bahasanya adalah yang memastikan eh, likuiditas itu Pak. Harga, nah yang jadi seru adalah begini Pak. Kalau bandar biasanya dia bisa mengatur harga. oh, Sedangkan harga di forex Pak Matias pasti tahu. Teman-teman yang udah cukup pengalaman pasti tahu. Ini harga yang kapitalisasi pasarnya sekarang mungkin udah sekitar 6 triliun US dollar per hari Pak. ya kurang lebih begitu. Untuk mengatur harga market di Indonesia atau sekarang kita mengacu apa ya, pasar saham Pak, IDX, untuk mengatur harga dengan kapitalisasi Indonesia nggak cukup Pak. Ya, Sehingga kalau broker bandar atau eh, pertanyaannya ketika mereka punya kepentingan, bagaimana mereka bisa mengatur gitu. Itu yang perlu dipahami. Saya mungkin nggak akan buka semua nih biar teman-teman yang nonton terpicu untuk cross check sendiri. Itu yang jadi seru. Nah, perbedaannya dengan broker luar ini eh, mereka punya mekanisme yang sedikit berbeda, Pak. Mereka tidak menjadi anggota bursa, artinya nggak ada market pencatatan yang bisa memastikan apakah benar ini ada penjual dan pembelinya. Mereka tidak eh, apa ya, tidak diawasi clearing. Nah, ini dari sisi keamanan, Pak. Jadi dana-dana kita sebagai trader kalau di Indonesia ini ditaruh di rekening terpisah yang diawasi, dijagain. Kalau ada niat jahat mau bawa lari nggak bisa, Pak. ya, Kalau ya, ya. kalau di luar eh, kita Cari kemana gitu ya? nggak yakin, nggak yakin regulasi mana seperti itu. Ya, Karena setahu saya Bapepti atau bahasa luarnya itu melihat industri kita itu COFEFTRA, Pak. hmm, Bahasanya sana itu melihat Bapepti itu COFEFTRA, mereka melihat ini termasuk top 3 yang aturannya ketat banget setelah Amerika, di Inggris dan Eropa, Indonesia. Seperti itu, Pak. Baru tuh nanti yang makin ke bawah, makin yang offshore, yang oh, mungkin nama, oh ada ya negara ini, seperti itu. Saya bukan mendeskripsikan lain-lain ya, ya, tapi ya, memang di kita ini aturannya ketat, Pak. Dan tetap kita ya. dari sisi broker berusaha menjaga itu karena sampai ini sedikit freeze, izin apa izin perusahaan bisa dibekukan. Wah, Oh, ya, ini ya. resikonya jadi resiko bisnis.
Betul. Nah, aturan-aturannya memang seperti itu sih, Pak. Nah, Baik. jadi saya nggak bahas lebih lanjut, nitip teman-teman untuk Buktikan sendiri. menghindari yang tadi ya, cross-check. Ya, Di buktikan Google sendiri. atau di internet, semua ada. Ya, ya, ya. Ini menarik nih Pak Anto dan juga sahabat trader. Jadi sebenarnya kita masih banyak mau dibahas, tapi kalau kita sekaligus ini kan jadi panjang sekali nih ya sahabat trader. Jadi kita akan break bentar dan video ini akan kita sambung minggu depan lagi tentang hal yang sangat menarik. Bagaimana kita mau tanya apakah broker for IMF ini memberi fasilitas seperti membantu nasabah yang terutama newbie atau pemula untuk melakukan trading seperti ya bocoran-bocoran gitu ya istilahnya yang akan dikasihkan. Apakah ada nanti kita tanyakan. Oke, sahabat trader dan Pak Anto, kita untuk yang ini kita sampai sini kita break, nanti kita sambung minggu depan ya, Pak Anto ya. Siap, bersambung. Ya, Mari, bersambung. Pak. Ya, ikutin terus teman-teman dan sahabat trader Indonesia. Oke, Nitip, Pak. Oke. Subscribe yang belum subscribe. Oh ya, Di-subscribe nih. subscribe. Channel bagus nih, Pak Matias nih, channel bagus nih. Ya, subscribe benar. Oke. Ya, terima kasih dan sampai jumpa video berikutnya.